Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat guru peduli semuanya. Semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat dalam mempersiapkan diri menghadapi tes sekolah. Maksud saya tes SKD CPNS 2021. Dalam video kali ini, saya di Guru Peduli akan menyajikan kumpulan soal TIU, Tes Intelijensia Umum SKD CPNS 2021 yang saya kumpulkan dari FR SKD Sekolah Kedinasan dari 1 sampai 24 Juni 2 bulan yang lalu ya. Oke rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tes SKD CPNS 2021, gunakan bahan-bahan ini sebagai pembelajaran, dan ini memang benar-benar soal yang keluar di SKD Kedinasan yang baru lalu ya. Oke, kepada rekan-rekan semuanya yang belum subscribe, like, dan share, tolong segera subscribe, like, dan share, dan simak terus FR dari Guru Peduli sehingga akan memudahkan persiapan Anda dan bisa membantu Anda fokus kepada apa saja yang harus rekan-rekan semuanya pelajari. Dan kepada rekan-rekan yang belum subscribe, like, dan share, silahkan untuk subscribe, like, dan share. Dan perlu saya informasikan, channel Guru Peduli ini punya niat mulia, yaitu untuk membuat yayasan Guru Peduli yang akan bergerak di berbagai bidang, salah satunya adalah menyantuni anak-anak yatim piatu. Jadi di channel Guru Peduli ini ada doa dari anak-anak yatim piatu dan orang-orang terlantar untuk kesuksesan rekan-rekan semuanya. Baik rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke soal nomor 1. Ini tentang rugi dan laba ya, dan persentase. Diketahui harga pokok sebuah barang adalah Rp56.000. Bila barang tersebut dijual lagi dengan persentase keuntungan 16%, berapa harga jual barang tersebut? Menurut saya ini soal kategori mudah ya. Soal rugi laba kategori mudah. Oke, rekan-rekan semuanya, kita lihat ya langsung. Yang diketahui adalah harga pokoknya Rp56.000 ya. Kemudian keuntungannya 16%. Ini sudah jelas. Jadi yang harus kita cari adalah nilai 16% dari Rp56.000 itu berapa, kemudian kita tambahkan kepada harga pokok Rp56.000. Rumusnya untuk mencari harga jual itu adalah harga jual sama juga dengan harga jual sama dengan harga pokok ditambah untung. Nah, kita baru tahu untungnya adalah 16%, tapi kita belum tahu nilai nominal 16% dari Rp56.000 itu berapa. Jadi yang harus kita cari sekarang adalah 16% ya dari Rp56.000. Mari kita hitung. 16% dari Rp56.000 itu sama juga dengan Rp8.960. Oke rekan-rekan, maaf biar cepat ya saya menghitungkan dengan kalkulator ya. Oke, untuk rekan-rekan tolong tidak usah menggunakan kalkulator. Ya, setelah kita ketahui untung di dalam rupiah adalah 8.960, baru kemudian kita tambahkan menurut sesuai dengan apa ini namanya rumusnya, yaitu harga pokoknya berapa? 56.000 ditambah dengan nilai untung dalam rupiah adalah 8.960. Jadi harga jualnya adalah 56.000 plus 8.960 sama dengan 64.960. Artinya jawaban yang tepat adalah Eko. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Diketahui harga pokok sebuah barang adalah Rp93.000 dan dijual lagi dengan persentase kerugian 30%. Harga jual barang tersebut adalah, diketahui harga pokoknya ya. Semua keuntungan kerugian ya itu harus kita cari dari harga pokoknya. Harus diketahui dulu harga pokoknya. Sedikit berbeda kalau tadi ditambah ya, kalau sekarang itu dikurang
ya. Oke, harga jual itu sama dengan harga pokok dikurang dengan rugi. Kita sudah tahu harga pokoknya atau HP-nya 93.000, kemudian ruginya 30%. Kita cari 30% dari 93.000, hasilnya adalah 27.900. Nah, tinggal kita kurangkan 93.000 dikurangin dengan 27.900 itu sama dengan berapa? Ya, 65.100. Artinya, jawaban yang tepat adalah Bravo, 65.100. Lanjut ke soal berikutnya rekan-rekan. Soal nomor 3. Sandra membeli 20 lusin mainan dengan harga 37.500 per lusin. Dia menjual salah satu mainannya dengan harga 3.300. Tentukan persentase keuntungannya. Ini tantangannya sedikit meningkat, tapi masih sederhana, masih mudah ya. Harganya adalah kita tidak perlu terkecoh dengan 20 lusinnya, tapi kita harus fokus pada per lusin. Harga per lusinnya. Harga per lusin adalah berapa? 37.500. Itu harga per lusin. Nah, kemudian kita cari tahu ya, kita harus mencari tahu harga per buahnya berapa, karena yang dijual ini tadi adalah satu buah ya. Jadi harga permainan per buah adalah 37.500 dibagi 12 sama dengan 3.125. Ini harga pokoknya. Oke. Nah, kemudian harga jualnya adalah 3.300. Nah, berarti kita tinggal kurangkan 3.300 ya, dikurangin 3.125 itu sama dengan 175. Jadi keuntungan dari menjual barang tersebut ya itu adalah 175. Tapi di sini yang dicari adalah persentase keuntungan. Sekarang bagaimana cara menghitung persentase keuntungan? Cara menghitung persentase keuntungan adalah 175 harga maksudnya untungnya per harga pokok kali 100%. Jadi begitu ya rekan-rekan. Kalau kita mencari persentase untung, itu rumusnya adalah keuntungan atau untung per harga pokok kali 100%. Nah, setelah saya hitung, hasilnya sama dengan 5,6%. Jadi ingat ini ya, persentase untung, cara mencarinya adalah untung per harga pokok kali 100%. Oke, hasilnya adalah 5,6%, maka jawaban yang tepat adalah Charlie. Lanjut. Soal nomor 4. Seorang pedagang buah membeli 200 buah apel seharga 700.000 dan menjualnya dengan harga 48.000 per lusin ya. Tentukan persentase untung atau rugi pedagang tersebut. Oke. Ini membelinya adalah 200 buah apel. Oke. Kemudian dijualnya adalah maksudnya harga pokoknya adalah 700.000. Nah, karena ini menjualnya per lusin, kita bisa mencari harga apel per buah dulu ya. Harga apel per buah adalah 700.000 dibagi dengan 200 buah apel sama dengan 3.500. Harga per buah apel tersebut adalah 3.500. Nah, sekarang kita cari harga jualnya. Harga jualnya adalah 48.000. Maaf, ini kurang 01 ya. 48.000. Oke. Saya tambah 01 dulu ya. Ini adalah 48.000. Oke. Dibagi 12 itu sama dengan 4.000 ya. 48.000 bagi 12 sama dengan 4.000. Nah, sementara harga pokoknya adalah 3.500, berarti untungnya adalah Rp500. Oke. Ya. Jadi untungnya adalah untung per buahnya adalah Rp500. Sekarang kita cari persentasenya atau ruginya ya. Berarti 500. Ini sudah pasti untung ya, karena harga jualnya adalah 4.000, harga belinya adalah 3.500. Berarti untungnya adalah 500. Masih ingat tadi persentase untung ya, cara menghitungnya adalah gimana? Untung Rp500 per harga
pokok 3.500 kali 100%. Ya, sama juga dengan kalau kita coret ini ya. Kita coret 2, oke. Berarti tinggal 500 dibagi 35. 500 dibagi 35 kali persen ya, sama dengan 14, 10, 35. Ini sudah saya hitung dengan kalkulator rekan-rekan ya. Oke, jadi benar. Nah, ada nggak jawabannya di situ? Ternyata nggak ada. Mari kita kecilkan ini 10 per 35. Oke, coba sama-sama kita bagi 5 ya. 10 bagi 5 sama dengan 2. Oke, 35 bagi 5 sama dengan 7. Ada nggak? 14, 2 per 7. Oke, ada ya. Berarti jawabannya adalah bravo itu ya. 14, 2 per 7. Jelas rekan-rekan? Ini soal-soal masih dalam kategori mudah. Jadi, buat rekan-rekan yang sudah mahir, jangan puas dulu ya. Tetap terus latihan agar meningkat kecepatan dan ketepatan menjawab soal mudah seperti ini. Berikutnya ada kategori-kategori yang sedikit meningkat kesulitannya. Oke, nomor 5. Seorang pedagang membeli 70 kg jeruk dengan harga 420. Ini masih gampang ya. Kalau dia membeli 70 kg jeruk dengan harga 420, berarti harga per kilonya berapa? Harga per kilonya adalah 6.000. Udah jelas ini ya. 400. Ini cara cepat saja ya. Dan menjual jeruk tersebut dengan 6.500 per kilogram. Artinya apa? Kita sudah tahu ini untungnya ya. Ini cara cepat. Untungnya sudah 500 per kilogram. Jadi tinggal kita hitung saja ya, 500 per 6.000 harga pokoknya kali 100 ya, sama dengan 50. Kalau ini kita coret ya. Ini kita coret 2 ya, oke. Ini kita coret 2, oke. Berarti 500 dibagi 60 ya. Atau masih bisa dicoret lagi 1 ya. 1. Oke, 1 berarti 50 dibagi 6. 50 dibagi 6 ya, oke. Sama dengan 8 sepertiga. Oke, ya, 8 sepertiga. Ada jawabannya? Ya, jawabannya adalah bravo. Soal berikutnya. Nomor 6. Jokodi membeli sebuah mobil dengan harga 140 juta. Bentar ya. Kemudian dia menjualnya lagi dengan rugi 15%. Berapakah harga jual mobil tersebut? Karena kita tahu harga pokoknya adalah 140 juta, kemudian kita tahu persentase kerugiannya 15%, mudah ya, tinggal cari 15% dari 140 juta itu adalah 21.000. Oke, kemudian kita kurangin saja harga pokoknya 140.000 dikurang 21.000, hasilnya adalah 119.000. Jadi jawaban yang tepat adalah Eko. Berikutnya soal nomor 7. Seorang pedagang menjual barang dagangannya dengan harga 392.000 dan ia mendapat keuntungan 22,5%. Tentukan besar keuntungannya. Nah, soal yang seperti ini ada tantangan tersendiri karena yang diketahui di sini adalah harga jual barang, sementara dan keuntungannya, persentase keuntungan. Oke, seperti tadi saya bilang, untuk mencari keuntungan kita harus mencari dulu harga pokoknya. Oke, yang diketahui adalah harga jual 392, labanya 22,5% atau 22,5%. Kita cari dulu ya. Yang ditanya laba dalam rupiah. Oke. Seperti kita tahu tadi ya, laba ya, itu sama dengan harga jual dikurangin harga pokok. Kita sudah tahu harga jualnya, tapi belum tahu harga pokoknya. Mari kita cari harga pokoknya. Untuk mencari harga pokok itu sama dengan 100, karena harga pokok itu selalu 100% ya. 100% ya, per harga belinya, harga jualnya 122,5, maksudnya persentase ya. Jadi ini persentasenya.
Dan ini tadi 100% ya. Ini 122,5% kali harga jual. Jadi ketika kita mencari harga pokok ya, itu adalah 100% per 122,5%, maksudnya persentase tadi ya. Persentase harga pokok per persentase harga jual kali harga jual. Itu hasilnya nanti harga pokok ya. Nah, kalau kita operasikan begini, ini kan ada 100 per 122,5 ya. Kita hilangkan komanya dulu ya. Kita jadikan 1225. Nah, kalau kita menjadikan 1225 berarti kita harus menambah 0 di atasnya ya. Dari 0 ini 1000 untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan koma tadi. Kemudian dikalikan harga jualnya 392. Oke, kita bisa coret di sini ya. Oke, 2 kita coret nolnya. Ya, oke. Ini bisa kita coret nolnya. Oke. Kemudian ini juga. Oh, sorry. Oh, enggak saya. Maaf. Oke. Karena 1000 dikalikan ini ya, jadi tidak ada pencoretan nol ya. Jadi hasilnya adalah 392 juta dibagi 1225 ya, oke. 392 juta dibagi 1225 sama dengan hasilnya 320. Oke rekan-rekan? Ya, 320 ini adalah harga pokok ya. Ini tadi harga pokok yang kita cari ya. Jadi harga pokoknya adalah 320. Sekarang kalau yang ditanya adalah laba dalam rupiah, kita sudah tahu harga jualnya dan harga pokoknya, tinggal mengurangkan. Kita kurangin ya. 392.000 dikurangin 320.000 sama dengan 72.000. Nah, ini adalah untung. Untung dalam rupiahnya adalah 72.000. Jadi jawaban yang benar adalah alfa. Berikutnya soal nomor 8. Sebuah toko memberikan potongan harga 45% dengan tambahan potongan 15% setelah potongan harga pertama. Berapakah total potongan harga sebenarnya yang diberikan kepada pembeli? Ini sering sekali ya kalau kita berbelanja ke Ramayana, ke Matahari ya. Oke. Ini biasanya ada 2 kali potongan seperti ini. Nah, kita coba cari ya. Yang pertama yang diketahui adalah potongan harga yang pertama 45%. Itu artinya apa? Potongan harga pertama ini 45%, berarti sisanya harganya itu tinggal 55%. Ya, 100% dikurangin 45% sama dengan oke. Kemudian potongan harga kedua adalah 15%. Ya, tapi 15% ini bukan dari 100%, tapi dari 55%. Karena potongan kedua itu sudah dari 100% sudah dipotong menjadi 45%. Mari kita hitung. Jadi potongannya adalah 45% ditambah 15% kali 55%. Ini tadi ya. Oke, jadi hasilnya adalah 45%, 15% kali 55% itu hasilnya adalah 8,25%. Oke. Jadi kalau 45% ditambah dengan 8,25% hasilnya sama dengan 53,25%. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie, 53,25%. Oke. Soal berikutnya rekan-rekan. Oke, sobat guru peduli semuanya. Soal berikutnya nomor 9 ya. Mulai soal nomor 9 ini berbeda karena ini bukan tentang rugi laba, tapi ini tentang pipa dan tangki air. Kecepatan mengisi tangki air ya, kecepatan pipa mengisi tangki air ya. Oke. Dari banyak siswa saya yang saya tanya tentang soal TIU ya, sebagian besar mendapatkan soal seperti ini atau soal tentang pipa dan tangki air dan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Oke,
Buat rekan-rekan, di sini akan saya sajikan 3 atau 4 soal tentang pipa dan tangki air dengan kategori kesulitan yang berbeda ya. Oke, soal nomor 9 ini masih dalam kategori sederhana atau mudah, bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Kita lihat, saya bacakan soalnya. Pipa A dapat mengisi penuh sebuah tangki dalam waktu 36 jam dan pipa B dapat memenuhi isi tangki tersebut dalam waktu 45 jam. Itu kalau masing-masing dibuka sendiri-sendiri ya. Jika kedua pipa tersebut dibuka secara bersamaan, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki tersebut? Oke, jadi yang diketahui adalah pipa A mengisi waktu 36 jam. Artinya, setiap jam atau per jamnya, pipa A bisa mengisi 1/36 dari volume tangki tersebut. Ya, setiap jamnya ya. Kemudian pipa B mengisi tangki tersebut dalam waktu 45 jam. Itu artinya setiap jamnya ya, pipa tersebut mengisi 1/45 dari volume tangki air tersebut. Nah, kalau mereka dibuka bersama, berarti tinggal kita tambahkan ya. 1/36 ditambah 1/45 sama dengan oke. Penyebut yang pas ya untuk 36 dan 45 itu adalah 180 ya. 180 maaf. 180 kalau dibagi dengan 36 sama dengan 5. Oke. 180 dibagi dengan 45 sama dengan 4. Artinya 5 ditambah 4 per 180 sama dengan 9 per 180 bagian tangki ya, yang diisi dalam setiap jamnya. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan adalah berapa waktu yang dibutuhkan, berarti tinggal kita balik ya. 180 dibagi dengan 9 sama dengan 20 jam. Jadi jawaban yang tepat adalah 20 jam delta. Soal berikutnya nomor 10. Sebuah tangki akan diisi dengan keran dalam waktu 4 jam, meski bisa dikosongkan dengan keran lain dalam waktu 9 jam. Jika kedua keran terbuka bersama-sama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki tersebut? Oke, jadi yang diketahui adalah bagian tangki yang terisi dalam 1 jam itu adalah tinggal dikurang ya kecepatan pipa A dalam mengisi dengan kecepatan pipa B dalam mengosongkan. Artinya setiap jamnya itu sama dengan 1/4 dikurang 1/9 sama dengan 5/36. Oke, jelas ya. Berikutnya, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki tersebut tinggal kita bagi 36 dibagi dengan 5 ya, sama dengan 7/5 jam. Bukan 7,5 ya, 7/5 jam. 1/5 jam itu sama dengan berapa? 1/5, 1 jam kan 60 ya, berarti 60 dibagi 5 sama dengan 12 menit. Berarti jawaban yang tepat adalah 7 jam 12 menit. Pilihannya ada di Bravo. Soal berikutnya nomor 11. Sebuah kran akan mengisi tangki dalam waktu 6 jam. Setelah setengah tangki terisi, berarti ini setelah setengah tangki terisi, itu berarti berapa? 3 jam ya. Karena dia mengisi tangki itu dalam waktu 6 jam. Setelah tangki terisi berarti sudah 3 jam. Nah, setelah setengah tangki terisi, 3 keran lain yang memiliki kapasitas yang sama juga dibuka. Berarti 3 jam berikutnya itu ya, ada berapa keran? Ada 4 keran ya. Oke. Berapa lama total waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki secara penuh? Sebetulnya sederhana ya. Oke. Jadi ini satu buah keran tadi mengisi tangki dalam waktu 6 jam. Artinya setengah tangki terisi dalam waktu 3 jam. Nah, sekarang kan kita tahu kalau 4 tangki
Maksud saya 4 keran ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki tersebut secara penuh? Tinggal 3 jam ini ya dibagi dengan 4. Kan sisa volume tangki yang belum terisi adalah setengah ya. Sementara yang kita gunakan adalah 4 keran. Kalau 3 jam untuk satu tangki, berarti untuk 4 tangki tinggal dibagi 3 jam dibagi 4 keran sama dengan 45 menit. Artinya apa? Artinya jawabannya adalah untuk mengisi secara penuh ya 3 jam ini ditambah 45 menit. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Mudah kan rekan-rekan? Oke, soal berikutnya. Nomor 12. Dua buah pipa A dan B dapat mengisi tangki masing-masing 30 menit dan 45 menit. Ini agak sedikit rumit ya. Pipa air C dapat mengosongkan tangki dalam waktu 30 menit juga. Mula-mula pipa A dan B dibuka. Setelah 7 menit, oke, ini ada kata setelah 7 menit kemudian. Pipa C dibuka. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh tangki tersebut? Yang harus kita cari adalah 7 menit pertama. Ya, 7 menit, selama 7 menit dibuka, ya, pipa A dan B itu bisa mengisi berapa bagian dari tangki. Oke, jadi yang diketahui ini adalah ini ya. Diketahui A mengisi 36 menit, artinya per menitnya itu 1/36 bagian tangki ya. Oke. B mengisi 45 menit, artinya 1/45 tangki atau per menit, 1/45 bagian tangki per menitnya. Oke. Kemudian C mengosongkannya dalam waktu 30 menit. Oke. Artinya ini 1/30 menit ya. Oke. Kita lanjutkan. Dan pipa C itu dibuka 7 menit setelah A dan B. Artinya yang harus kita cari adalah 7 menit yang pertama. Ya. Dalam 7 menit pertama, ya, pipa A dan B berarti 7 kali 1/36 ditambah 1/35. Sama dengan 7 dikalikan berapa? Ini tadi sudah oke, 1/36 dan 1/45 itu penyebutnya 180 ya. Jadi 5 plus 4 per 180. 7 kali 5 plus 4 per 180 sama dengan 7 kali 5, ini berapa? 9 ya. Oke, berarti 63 per 180. Kalau kita sederhanakan menjadi ini dibagi 9 menjadi 7, ini dibagi 9 menjadi 20. Ya. Jadi 7/20 bagian tangki itu yang terisi dalam waktu 7 menit. Oke. Jadi kita kemudian mencari berapa bagian tangki yang belum terisi. Ya. Yang belum terisi itu adalah 20/20, ini artinya 1 ya. 1 bagian tangki itu 20/20 itu 1 dikurangin 7/20 bagian tangki tadi ya yang sudah terisi dalam waktu 7 menit. Hasilnya 13/20. Jadi yang belum terisi adalah 13/20 menit. Maksudnya 13/20 bagian tangki ya. Kemudian kita cari bagian tangki yang terisi ketika pipa A, B, dan C itu dibuka secara bersama adalah 1/36 ditambah 1/45. Ini tadi karena C itu mengosongkan ya, mengurangi atau membocorkan. Jadi dikurangi makanya ya. Oke, sama dengan 1/60 bagian per menit. Ya. Per menit 1/60 bagian kalau tiga-tiganya dibuka. Sementara yang belum terisi tadi adalah 13/20 ya. Oke, jadi untuk mengisi 13/20 bagian dibutuhkan waktu berapa lama? Ini tadi ya. Berapa? 60. Ini kan 1/60 tadi, oke. Ini kan 1/60 itu 1 menit per 60 bagian dari tangki ya. Jadi kemudian
Kalau untuk 13/20 kita tinggal mengalihkan 60, ini sebetulnya adalah 1/60 dibagi 13/20 ya. Tapi saya langsung saja, karena kalau pembagian itu kan di dalam pecahan kan dikalikan ya. Ini 1/60 menjadi 60 saja, kali 13/20 sama dengan 39 menit. Jadi 39 menit ini apa? Ini adalah untuk mengisi 13/20 bagian tadi. Nah, kemudian ditambah dengan 7 menit yang pertama tadi. Oke, jadi 30 menit per 7 menit tadi yang sudah diisi oleh dua pipa A dan B sebelumnya ya. Jadi 39 plus 7 sama dengan 46 menit. Artinya jawaban yang tepat adalah Eko. Oke rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, jelas ya. Mohon maaf kalau kurang jelas, tolong dicerna lagi, diputar lagi ya. Oke, kalau masih belum jelas boleh ditanyakan ke saya nanti. Soal berikutnya nomor 13. Ini soal tentang usia. Usia ini hampir setiap siswa yang saya tanya mendapatkan soal tentang usia, tapi dengan kategori atau tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Soal nomor 13, perbandingan antara usia Anita dan dia adalah 4:3. Setelah 6 tahun, usia Anita menjadi 26 tahun. Berapa usia dia sekarang? Oke, kita lihat ya. Perbandingannya, kita misalkan Anita ini adalah 4X tahun, dia adalah 3X tahun. X tahun ya. Usia Anita adalah 4X tahun dan usia dia adalah 3X tahun. Nah, setelah 6 tahun, usia Anita menjadi 26 tahun, berarti 4X plus 6 sama dengan 26. 4X plus 6 sama dengan 26. 4X-nya itu siapa? Anita. Setelah 6 tahun, berarti tambah 6. Sama dengan 26. Berarti kita cari X-nya dulu ya. 4X sama dengan, ini min 6 pindah ruas ke sini menjadi kurang ya. 26 dikurangi 6 sama dengan 20. Oke, berarti X-nya sama dengan 20 dikurang 4. Maksud saya 20 ya dibagi 4 sama dengan 5. Oke. Kita sudah tahu nilai X-nya 5, maka tinggal kita kalikan. Yang ditanyakan berapa usia dia sekarang, berarti 3X, artinya 3 kali 5 sama dengan 15 tahun. Jawabannya tepat adalah bravo. Soal berikutnya nomor 14. Diketahui perbandingan usia Hilda dan Rudi sekarang adalah 2:3. Hilda berusia 40 tahun, Rudi berusia 60 tahun. Berapa tahun yang lalu perbandingan usia mereka adalah 3:5. Ini yang ditanyakan adalah berapa tahun yang lalu perbandingan usia mereka adalah 3:5. Jadi X tahun yang lalu perbandingan usia mereka adalah 3:5. Karena kalau berapa tahun yang lalu itu berarti dikurang ya dari sekarang, karena yang kita hitung adalah sekarang ya. Jadi 40 dikurang berapa tahun yang lalu atau X tahun yang lalu ya, dan 60 dikurang X tahun yang lalu itu perbandingannya 3:5. Oke, jadi kalau sudah begini tinggal mengalihkan silang, jelas ya. Tantangan yang sering rekan-rekan bingung itu adalah bagaimana menotasikan soal cerita seperti ini ke bentuk matematika. Coba rekan-rekan bisa perhatikan dengan pelan-pelan ya. Oke. Soal ini ya, saya langsung lanjutkan ya. Setelah ketemu begini, kita tinggal mengalihkan silang, artinya 5 dikalikan 40 min X sama dengan 3 dikalikan 60 min X. Oke, kalau kita uraikan menjadi 5 kali 40 200, 5 kali min X sama dengan min 5X ya, oke, sama dengan ini 180 min 3X, oke, sudah jelas. Kemudian 200 ini pindah ke sini menjadi min, 200 min 180, 5X ini pindah ke sini menjadi plus ya, oke, menjadi 10 sama dengan 2X atau 2X sama dengan 10. Nah, kalau kita sudah tahu 2X-nya sama dengan 20, berarti X-nya sama dengan 10. Oke,
Artinya 10 tahun yang lalu, ya, 10 tahun yang lalu perbandingan usia Hilda dan Rudi itu adalah 3:5. Coba kalau kita buktikan ya. 10 tahun yang lalu usia Hilda berapa? 30 ya, karena Hilda sekarang 40. 30 kan? Berarti oke. Sekarang 10 tahun yang lalu usia Hilda berapa? Usia Rudi berapa? 5. Berarti 30:5. Maksud saya, 10 tahun yang lalu ya. 30 dibanding 50. Berarti 10 tahun yang lalu. Itu sama dengan berapa? 3:5. 30 dibanding 50. Tadi ya. Oke. Benar ya? Jawabannya adalah 10 tahun yang lalu. Soal berikutnya, soal terakhir nomor 15. Oke, rekan-rekan semuanya. Soal berikutnya, soal yang terakhir nomor 15 ya. Perbandingan antara usia A dan B adalah 5:3. Jika perbandingan antara usia A 4 tahun yang lalu dan usia B 4 tahun yang akan datang adalah 1:1, berapa perbandingan usia A 4 tahun yang akan datang dengan usia B 4 tahun yang lalu? Oke, ini harus hati-hati. 4 tahun yang akan datang dan 4 tahun yang lalu. Gitu ya. Jadi yang diketahui adalah perbandingan usia A dan B. Misalnya kita misalkan usia A adalah 5X dan usia B adalah 3. Usia A adalah 5X ya, oke. Usia B adalah 3X. Kemudian yang ditanyakan adalah dan perbandingannya adalah 1:1 ini ya. Oke. Kemudian berapa perbandingan usia A 4 tahun yang lalu? A 4 tahun yang lalu itu berarti kan 5X min 4 ya. 4 tahun yang lalu itu dikurang 4. Oke. Dengan usia B 4 tahun yang akan datang. Oke. 3X plus 4. Oke. Itu 1:1, maka kita cari ya. 5X min 4 sama dengan 3X plus 4. Setelah kita kalikan silang, itu sama dengan 5X min 3X ya. Kita pindahkan ke sini X-nya. Kemudian 4-nya pindahkan ke sini sama dengan 8. Oke. Kemudian 2X sama dengan 8, X-nya sama dengan 4. Ini kita baru tahu X-nya sama dengan 4 ya. Nah, sementara yang ditanyakan adalah perbandingan usia A 4 tahun yang akan datang. Berarti A plus 4 ya. Berarti A itu tadi berapa? 5 ya. 5X, X-nya 4. Berarti 5 kali 4. Oke. Sama dengan 20. Yang kita lihat ya. Jadi perbandingannya adalah 5X ini. X-nya adalah 4 ya. Berarti 5 kali 4 plus 4. Karena dia 4 tahun yang akan datang. Oke, ditambah dengan 3X 4 tahun yang lalu, berarti dikurang 4. Oke, berarti sama dengan 5X tadi adalah 5 kali 4 sama dengan 20, ditambah 4 sama dengan 24 ya. Oke, 3 kali 4, 12, dikurang 4 sama dengan 8. Oke, berarti sama dengan 3:1 perbandingannya. Pilihan yang benar adalah jawaban C. Oke, rekan-rekan, untuk kumpulan soal TIU ya cukup pada video kali ini. Terus nantikan video-video dari kami. Jangan lupa untuk selalu subscribe ya, dan share video-video kami kepada rekan-rekan yang lain. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Salam GP. Salam sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.